Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Santi Mandasari dari CGP Angkatan 6 Kota Luk Semawe. Hari ini saya akan membahas tentang proses kegiatan pendidikan pada calon guru penggerak dan hal apa saja yang harus kita persiapkan dalam mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak. Sebelum itu, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Sebelum kita bahas, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Guru hebat yang sudah dinyatakan lulus dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Dalam mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak, yang pertama sekali harus kita pahami adalah pemahaman kita pada penggunaan alat teknologi. Di sini kita akan mengikuti proses pendidikan secara daring dan luring. Pada proses pendidikan secara daring, kita akan mengisi LMS secara berkesinambungan. Nanti fasilitator akan membimbing kita modul mana yang harus kita isi. Jadi sebelum mulai pendidikan guru penggerak itu setelah pengumuman ya, setelah kita memberikan fakta integritas. Fakta integritas itu ada sebahagian yang harus kita kirimkan, kita upload. Ada sebahagian daerah kita harus memberikannya secara langsung karena ada sebagian daerah memang full daring dan ada sebagian daerah lain dia memiliki kegiatan yang daring dan luring. Jadi saat kita sudah mengupload fakta integritas, di situ ada dikirimkan jadwal hari-hari dan tanggal kegiatan apa saja yang akan kita lakukan selama proses pendidikan guru penggerak ini. Kalau saya langsung print itu jadwal kegiatan guru penggerak. Di sini lengkap ada tanggalnya dan harinya apa aja. Jadi pada saat mengikuti proses pendidikan guru penggerak, kita sudah bisa lihat hari ini, tanggal ini kegiatan kita apa sih. Jadi kita sudah ada pegangan untuk melakukan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita akan diberikan pengajar praktek akan mendampingi kita untuk melakukan kegiatan dalam proses belajar menjadi calon guru penggerak. Nanti sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya, kita akan ada yang namanya ruang kolaborasi dengan instruktur. Kalau ada sebahagian, nanti ada yang luring, ada yang sebagian memang daring semuanya. Selanjutnya hal-hal apa saja sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama sekali kita harus paham bagaimana cara menggunakan LMS. Di situ nanti pada setiap modul ada tugas yang berbeda. Jadi kita harus paham bagian-bagian mana saja yang harus kita isi, yang harus kita respon, yang harus kita lakukan. Jadi setiap LMS itu dia akan berisi keterangannya sangat lengkap sekali tentang kegiatan apa saja yang harus kita lakukan. Jadi nanti kita akan dibimbing oleh fasilitator dan fasilitator akan selalu memantau kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi fasilitator nanti akan istilahnya memberitahu ya lewat via WhatsApp grup. Nanti beliau akan memberitahu, Bapak Ibu silahkan ini yang belum kumpul tugas namanya berikut ini namanya. Jadi kita selalu akan dibimbing oleh fasilitator dan fasilitator kita itu memang sangat luar biasa sekali. Dalam proses pendidikan guru penggerak itu nanti kita akan dihadapkan dengan tugas-tugas yang sangat canggih-canggih sekali kalau menurut saya. Kita harus mengumpulkan tugas kita itu dalam bentuk link. Dalam bentuk link video nanti kita akan tugas kita ada misalnya video atau poster. Jadi kita diminta link. Link itu bisa dari Google Drive atau bisa dari link YouTube kita. Jadi di sini saya biasanya membuat video, mengedit video itu saya menggunakan Canva. Selain untuk mengedit video, Canva itu juga saya gunakan untuk membuat poster. Jadi ada beberapa tugas di situ. Nanti kita akan disuruh membuat poster tentang visi misi kita dan lain sebagainya. Jadi pada saat pembuatan video dan poster saya menggunakan Canva for Education. Jadi bagi Bapak Guru hebat yang belum mendaftarkan Canva for Education, saran saya lebih bagus didaftar.
karena kalau misalnya Canva biasa itu tidak terlalu lengkap ya fiturnya. Jadi kalau misalnya kita mendaftar menjadi bagian dari Canva for Education, kita bisa mendapatkan seluruh template dan seluruh fasilitas yang ada di Canva itu tidak terlalu lengkap ya fiturnya. Jadi kalau misalnya kita mendaftar Canva for Education, kita bisa mendapatkan seluruh template dan seluruh fasilitas yang ada di Canva itu secara gratis. Caranya sangat gampang sekali. Hanya dengan cara memasukkan email Anda, kita daftar di Canva for Education. Nanti pihak Canva akan meminta foto dari SK kita. Jadi tinggal kita fotokan SK kita, lalu kita kirim link website sekolah kita pada pihak Canva. Dalam waktu 2 kali 24 jam pihak Canva akan izin kita untuk menggunakan Canva for Education. Ini sangat khusus bagi guru semua. Dan saya sangat suka ya menggunakan Canva for Education karena fiturnya sangat lengkap sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum paham, bisa nanti dipelajari lagi bagaimana cara membuat video atau poster dengan menggunakan Canva for Education. Selanjutnya saya mengedit video itu menggunakan aplikasi CapCut. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang lain ya, terserah, misalnya KineMaster atau VN. Ya, apa saja boleh. Yang penting nanti videonya kita ada kriteria ya, videonya itu nanti harus lengkap, harus ada, pokoknya banyak lah kriterianya. Nanti kita upload ke YouTube kita simpan link, baru kita kumpulkan kita upload ke YouTube kita simpan link, baru kita kumpulkan ke LMS kita. Selanjutnya pada saat kegiatan ruang kolaborasi atau kegiatan bersama instruktur dan fasilitator, saya menyarankan untuk menggunakan laptop. Mengapa? Karena di situ biasanya nanti fasilitator atau instruktur kita akan menyematkan alamat Padlet atau Centimeter. Nanti mereka akan menanyakan kesan kita bagaimana, apa kesimpulan kita bagaimana nanti, atau pemahaman kita atau refleksi kita. Semua itu harus kita isi ke dalam Padlet yang sudah disediakan. Jadi pengalaman saya ada beberapa kali saya menggunakan smartphone, bisa sih tapi agak sulit ya. Tapi kalau misalnya menggunakan laptop itu bisa langsung connect dan langsung selesai. Dan saran saya, laptopnya yang speknya bisa mendukung proses kegiatan di LMS. Karena ada beberapa kali saya pada saat kegiatan bersama-sama, ruang kolaborasi bersama-sama, kami sering kumpul-kumpul ya sama sesama guru penggerak. Jadi ada beberapa orang yang laptopnya bermasalah pada saat menjalankan program di LMS. Bisa itu karena laptopnya agak speknya tidak mendukung, bisa saja laptopnya itu sudah agak lama. Jadi pada saat proses jalannya program itu mereka tidak mampu mengikutinya. Jadi saran saya kalau bisa laptopnya yang support ya, karena LMS itu agak program kegiatan dari fasilitator itu juga biasanya kita diberi waktu tuh 2 menit tanya ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Ya tolong tuliskan di Padlet ini. Jadi kita cuma dikasih waktu 2 menit dan kita harus selesai, kita tulis apa sih pendapat kita. Jadi saran saya kalau bisa menggunakan laptop yang speknya support ya. Selanjutnya pada proses pendidikan guru penggerak ini kita sangat berbeda ya dengan mungkin bagi ibu-ibu yang sudah selesai PPG ya. Kalau di PPG kita 1 hari 1 tugas itu harus selesai, 1 hari 1 LK, 1 tugas ya. Tapi kalau di guru penggerak ini deadline-nya itu satu tugas itu sampai dengan 5 hari atau ada yang 6 hari, bahkan ada yang deadline-nya sampai sebulan. Misalnya seperti kita disuruh buat video tentang proses segitiga restitusi, nanti kita dikasih waktu 5 hari ya. Dalam waktu 5 hari itu kita harus sudah selesai, kita rekam, terus kita edit, terus kita upload ke YouTube kita, dan linknya kita bagikan di LMS ya. Itu contoh proses kegiatan tugas di CGP. Selanjutnya bagi tugas yang lama, ada tugas yang lama yang deadline-nya sampai dengan sebulan, itu adalah tugas seminar.
kita diberi tugas untuk melakukan seminar di depan teman-teman kita sekitar 10 orang, dan kita harus ada fotonya, dan tugas itu diberi waktu selama 1 bulan. Jadi insya Allah akan tercover. Pada saat Anda mengikuti kegiatan guru penggerak, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi fasilitator Anda jika ada hal yang kurang dapat dimengerti, karena fasilitator akan selalu berusaha memberikan bimbingan kepada Anda. Jika ada pertanyaan, apakah pendidikan guru penggerak ini akan mengganggu proses kita saat mengajar di sekolah? Jawabannya tidak sama sekali, karena pada proses pendidikan guru penggerak ini seluruh kegiatannya itu setelah jam pulang sekolah. Biasanya kalau di kelompok saya, kami selalu melakukan kegiatan Zoom meeting itu pada saat sekitar jam 15 atau jam 3 sore, atau pernah juga yang setelah sholat asar. Jadi alhamdulillah, walaupun kita mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan, hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan proses belajar mengajar kita di sekolah. Di samping itu, jadwal pengumpulan tugas di CGP ini sangat fleksibel. Ada tugas yang kita bisa selesaikan dengan menggunakan PowerPoint saja. Kita disuruh pilih tuh beberapa item, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai poster, boleh pakai video rekaman, atau buat seperti buku ya, buku online itu biasanya orang edit dari Canva dan diedit dengan aplikasi lain. Jadi bentuknya itu nanti seperti buku elektronik yang bisa dibuka-buka. Jadi sangat merdeka sekali ya kita mengikuti proses belajar calon guru penggerak. Selanjutnya, karena saya juga sudah pengalaman mengikuti PPG, saya melihat agak sangat berbeda ya dengan pada proses pendidikan di CGP. Kalau di PPG itu kita akan benar-benar dituntun, tapi kalau misalnya di CGP kita harus bisa bergerak sendiri, menyelesaikan tugas-tugas kita, dan kita harus sangat kritis. Kalau saya ibaratkan, kita yang biasanya sudah biasa santai-santai, itu di CGP kita akan berpacu. Mengapa? Saat saya mengikuti kegiatan CGP, saya melihat teman-teman saya itu sangat luar biasa sekali. Contohnya ya, cuma dikasih satu tema saja, teman-teman yang lain udah selesai YouTube-nya. Jadi dengan melihat teman kita sudah selesai tugas, mereka biasanya akan share tuh ya ke grup. Ini teman-teman modul 1.3 saya ya. Mereka sudah bagi link. Sedangkan saya misalnya saya belum selesai. Jadi kita akan termotivasi ya. Teman bisa nih, bisa selesai YouTube-nya. Masa kita nggak bisa? Jadi pada proses pendidikan CGP ini kita benar-benar ditempa menjadi seseorang yang aktif, kreatif, dan bersemangat tinggi. Kenapa? Kalau kita sudah melihat orang semua lari, ya nggak mungkinlah kita jalan. Jadi begitu analoginya. Di CGP ini guru-guru dimotivasi untuk menjadi seseorang yang benar-benar dapat melakukan pergerakan dan mengatasi masalahnya sendiri. Jadi bagi guru-guru yang misal Bapak guru hebat, misalnya ada yang belum terlalu paham dengan teknologi terbaru sekarang ini, bagaimana cara mengupload video ke YouTube atau ke Google Drive, cara menggunakan LMS, cara menggunakan Canva, aplikasi Canva, editing video yang lainnya. Jadi dapat belajar menggunakan dan untuk dapat terbiasa. Ya. Jadi sampai di sini dulu sharing kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika Anda memiliki pertanyaan, boleh silahkan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.